Oke, baik. Kita jumpa lagi di video mata kuliah pemodal digital. Kali ini kita akan praktek mengaplikasikan dari etiket atau kop gambar kerja ya, sehingga file DWG kita bisa dicetak di PDF dan bisa dicetak di alat print kita. Oke, sebelumnya sudah kita buka ya AutoCAD 2024 kita. Kemudian setting pertama pasti units dulu. Kemudian khusus untuk etiket dan gambar kerja ini, presisinya kita samakan 0, kemudian khusus untuk ini, satuannya adalah pakai milimeter ya, satuannya itu pakai milimeter. Kalau yang buat denah dan furniture sebelumnya adalah kita pakai sentimeter untuk gambar kerja dan etiket kita pakai milimeter. Kemudian kita oke. Kemudian cop value yang sudah kita buat sebelumnya, kita copy ya, kita copy bentuknya. Sebenarnya saya export dulu. Kita copy gambar kerjanya, Ctrl C. Kalau antar tab itu adalah Ctrl C, tapi kalau di dalam satu tab sendiri, di dalam satu gambar kerja sendiri itu pakai perintah CO. Tapi kalau antar tab adalah Ctrl C di keyboard. Kemudian di sini saya Ctrl V. Ya, kemudian saya paste. Nah, kemudian di sini pastikan ukurannya itu dalam mili ya, dalam mili. Jadi kalau satuan A2-nya adalah 59,4 cm, berarti kalau di dalam satuan mili, maka dia akan menjadi 594 mm. Ya, pastikan satuannya sama kertasnya. Jadi kita akan membuat kop gambar kerjanya itu adalah A2 ya. Kemudian di sini selanjutnya kita blok ya. Kita blok. Kemudian kita kasih nama kop value. Kop value A2 ya. A2. Kita oke. Dan kita pilih bagian pojokan untuk tempat pemindahannya. Kemudian kita close, kemudian kita save. Ya. Oke, sudah menjadi blok. Selanjutnya adalah kita masuk ke tab layout ya, tab layout 1. Nah, di sini nanti kalau kalian klik tab layout 1 akan muncul kotak seperti ini. Nah, ini dihapus saja kotaknya, langsung delete. Nah, kemudian klik kanan layout 1, kemudian page setup manager. Nah, kemudian di sini pilih layout 1, kemudian modify. Kemudian di sini pilih DWG to PDF. Kemudian di sini klik properties. Kemudian di sini custom paper size-nya, kalau ada yang masih existing, di del aja ya, di delete, kemudian add, dan use existing, pilihnya adalah ISO full bleed A2, yang depannya adalah 594, yang depannya adalah 594. Kemudian kalian pilih, kemudian kalian next, kemudian pastikan sama ukurannya dalam milimeter, next, pastikan marginnya, printable area-nya itu 0 semuanya dulu, 0 semua ya. Kemudian next, kemudian di sini bisa kalian kasih nama sendiri, tapi saya nggak usah, langsung pakai yang dari laptopnya aja. Kemudian next, kemudian finish. Custom size sudah, user 1, kemudian di source and size-nya ini media ya, media, kemudian source and size-nya, pilihlah yang kita sudah buat tadi, yaitu user 1 ya, user 1. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK ya. Kemudian di sini kita klik OK. Pastikan print scale-nya juga 1:1 ya semuanya. Kemudian OK. Kemudian close. Nah, selanjutnya adalah kita insert ya. Blok yang kita buat, tiket yang kita buat blok tadi kita insertkan. Kita ketik langkah perintah insert. Enter. Kemudian pilih cop value ya. Jadi kita sudah buat cop value di sini. Kita klik, kemudian kita masukkan di dalam layout kita. Ya. Nah, pastikan ini presisi ya, ada di pojokan sini ya. Jadi jangan mencoba untuk memojokkannya sendiri. Kalau snap objeknya ini hidup, maka bisa langsung dipojokkan. Tapi kalau nggak hidup seperti saya ini, maka harus dimasukkan secara manual. Yaitu kita ketikkan angka 0, kemudian koma, kemudian 0. Baru kita enter. Maka dia akan berada di titik koordinat 0.0, yaitu pas di pojokannya. Jadi ini akan presisi sama
antara blok etiket tadi dengan layout kita. Oke, sampai di sini. Kemudian selanjutnya adalah kita ketikkan perintah mview ya, mview, kemudian kita enter mview-nya, kemudian kita pastikan area gambarnya ya, area gambarnya kita pastikan, klik, kemudian nah akan muncul semacam kotak-kotak yang kita buat di model ya, yang kita buat di model akan muncul di sini ya. Selanjutnya kita beralih ke model terlebih dahulu, denah yang kita akan print ya, kita masukkan satu file tab di sini, di pinggirnya sini ya. Kemarin sudah saya buatkan denahnya, denah sederhana, kemudian saya copy lagi aja, saya copy Ctrl C, kemudian saya Ctrl V di sini ya. Nah, di sini ini harus diperhatikan, pastikan ukurannya itu menjadi milimeter ya, karena tadi ini filenya adalah milimeter, maka pastikan denahnya ini juga berukuran milimeter. Kalau ini 350 mm, berarti kan harus dikali 10 kali untuk menjadi 350 cm ya. Karena kalau 350 cm maka sama dengan 3500 mm. Maka ini saya perbesar 10 kalinya. ASC, kemudian saya masukkan faktor scale-nya 10, saya enter. Nah, ini sudah masuk ke denah yang ukuran 10 kali ya, 10 kali. Nah, kemudian di sini otomatis si dimensinya akan mengecil ya. Kita bisa atur sedikit dimensi stylenya di sini. Dimension style atau dim STY kalian masukkan, kemudian modify, kemudian atur teksnya ya menjadi, misalkan saya buat 15 ya, kemudian saya oke, kemudian saya close, maka ukurannya, dimensinya teksnya akan lebih besar. Kalian bisa atur kerapihannya juga di dimension style tadi. Oke, sudah cukup. Misalkan saya lanjut lagi ke layout 1. Nah, kemudian di sini bagaimana caranya kita masukkan ke dalam area gambar kita, maka kita klik 2 kali ya kotak ini. Kotaknya ini kita klik 2 kali ya. Nah, maka akan kita bisa menggeser, panning, kemudian zoom out, zoom in di area yang kita buat layout tadi ya. Nah, untuk bisa memudahkan melihat gambar kita matikan saja dulu ya. Grid-nya ini kita matikan ya, grid-nya. Grid mode-nya kita matikan. Di dalam aturan denah kita itu arah pintu masuk itu selalu ada di bawah ya. Maka kita harus rotate dulu ya, RO. Kita rotate dulu. Nah, sehingga arah masuk selalu ada di bawah dari denah kita. Nah, kemudian untuk mengatur skala dari gambar ini, maka kita klik aja di sini ya. Klik di sini, kita cari 1:20 misalkan. Nah, 1:20 misalkan di sini terdapat objek yang kita tidak inginkan masuk, maka kita di model, kita pindahkan ya. Objek yang kita tidak inginkan masuk, kita move, kita pindahkan, kemudian kita kembali lagi ke layout, nah maka sudah pindah lagi. Kemudian skalanya kita atur lagi 1:20. Misalkan kita pengen skalanya custom 1:25 ya, misalkan kita bisa tambahkan di sini. Kita kasih keterangan 1:25. Kemudian di sini paper unitnya masukkan 1:25. Oke. Kemudian oke. Kemudian kalau di sini kita klik, kita cari 1:25 di sini ya. Nah, berarti ini denah kita sudah berukuran skala 1:25. Kita atur di tengah-tengah biar rapi ya. Kemudian baru kita klik di luar untuk keluar dari mode mview-nya. Kita klik 2 kali di sini, klik 2 kali. Kemudian kita masukkan perintah plot. Plot, kemudian kita langsung oke. Kemudian kasih nama, denah sederhana 3 misalkan, ya, jangan sama ya namanya. Kita kasih satu perbedaan, kemudian kita save. Setelah menjadi file PDF, maka ini denahnya sudah siap untuk dicetak ya.
Jadi pastikan denahnya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di dalam gambar kerja desain interior FIK Telkom University. Oke, dari sini mungkin sekian untuk video tutorial cara mencetak gambar kerja melalui AutoCAD dengan etiket ya. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.